Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Serem juga ya suara kalian ya. Semangat pagi emang begini ya. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang puisi. Tapi sebelumnya Bapak itu presensi dulu ya. Riko? Hadir, Pak. Oh hadir. Gagat? Gagat hadir. Rajib? Hadir. Kevin? Hadir. Ini siapa namanya? Irfan? Hadir? Hadir. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari. Jadi nanti kita akan memahami, mengidentifikasi informasi berupa tema, suasana dan makna sebagai komponen penting dalam puisi. Dan selanjutnya kita akan menganalisis ada diksi, imaji, rima sebagai unsur kebahasaan di dalam puisi dengan benar. Kalian pernah nggak dengar puisi? Sudah, Pak. Oh pernah. Di mana itu? Di SMP, Pak. Oh di SMP sering praktek dulu ya? Ya berarti kita akan bersama-sama mengulang ingatan kita kalian yang udah di SMP ya. Kita pembahasan pertama, puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai oleh orang. Karena bahasanya itu disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya itu imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari tentunya. Bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama ataupun prosa. Nah, dalam puisi itu ada tema. Tema itu adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan dalam puisi itu. Tema menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tema akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang akan digunakan dalam puisinya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tema. Di sini ada puisi Aku karya Khairil Anwar. Siapa yang mau bacakan? Saya, Pak. Oh, ada yang mau angkat tangan kok. Ayo, Diko, silakan bacakan. Di sini atau di depan, Pak? Duduk aja nggak apa-apa. Oke. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun meraihku, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari-lari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih baik tak peduli aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bagus ya. Nah, kita akan menganalisis dari temanya. Judulnya di situ ada Aku. Tema dalam puisi Aku karya Khairil Anwar ini adalah tentang perjuangan. Alasannya bisa dibaca sendiri. Puisi ini menggambarkan tentang ketekunan dan kemauan seseorang yang selalu ingin memperjuangkan hak dirinya tanpa merugikan banyak orang, walaupun banyak halangan yang datang menghampiri. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis suasana yang terdapat dalam puisi Aku karya Khairil Anwar yang tadi ya. Suasananya itu ada yang pertama penuh perjuangan. Nah, lirik yang mendukung suasana itu ada di biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Nah, selanjutnya ada suasana itu tidak peduli. Lirik yang mendukungnya itu kayak dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menganalisis maknanya. Apa sih makna yang terkandung dalam puisi ini? Maknanya ini adalah setiap manusia harus memiliki prinsip hidup yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Liriknya kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayuku, tidak juga kau. Selanjutnya makna itu hidup ini penuh dengan perjuangan yang tidak mudah untuk dilalui. Nah, lirik puisinya itu biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, kita lanjut ke pembahasan diksi. Dalam puisi penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis atau keindahan. Diksi itu muncul karena ada satu makna kias atau konotatif, yang kedua itu lambang atau simbol, dan ketiga rima. Kita akan bahas tentang diksi. Yang pertama itu ada makna kias. Nah, ini masih pakai puisi Aku karya Khairil Anwar.
Larik binatang jalang dari sekumpulan terbuang dapat diartikan sebagai orang yang selalu bersikap memberontak. Jadi nggak mau dikekang gitu loh. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku dalam kehidupan nyata. Orang-orang seperti ini menjadi orang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, penulis Sang Khairil Anwar memilih kata-kata terbuang. Nah, selanjutnya ini ada lambang. Di sini ada contoh puisi lagi, surat kepada Buddha tentang calon menantunya karya W.S. Rendra. Biar saya bacain aja nggak apa-apa. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Nah, dalam puisi ini banyak digunakan kata lambang, yaitu pergantian suatu hal atau benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia. Misalnya bendera adalah lambang identitas negara, dan bersalaman adalah lambang persahabatan, pertemuan, ataupun perpisahan. Dalam puisi ini, karya W.S. Rendra, kata kandang menjadi simbol rumah. Penyair memilih kata kandang karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya, dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraan tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Di dalam rumah tersebut, anak-anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia inginkan. Nah, terus kita akan belajar imaji juga. Pernah dengar imaji dalam puisi nggak? Belum ya? Jadi pengimajian itu adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak membatasi imaji itu menjadi 3. Sebenarnya imaji itu banyak karena panca indera manusia itu kan ada 5, tapi di sini kita batasi 3 dulu. Pertama itu imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Imaji visual dari kata-katanya juga kalian juga harusnya udah paham, pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat gitu. Selanjutnya imaji auditif, pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah yang diceritakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Dan yang ketiga taktil, pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Nah, di sini ada rima. Doa karya Khairil Anwar. Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, aku hilang remuk bentuk remuk. Pemilihan kata di dalam puisi baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Perhatikan contoh yang tadi ya. Nah, dalam puisi ini Khairil Anwar dengan cermat memilih kata-kata yang secara bunyi menghasilkan persamaan bunyi. Persamaan bunyi ini membuat puisi tersebut semakin indah ketika dibacakan. Berdasarkan jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Jenis-jenisnya sebagai berikut nih. Pertama itu rima sejajar berpola, polanya itu A. Terus habis itu ada rima kembar berpola, AABB. Ketiga rima berpeluk berpola, ABBA. Dan keempat itu rima bersilang berpola ABAB. Ini mirip kayak pantun. Kedua dapat dilihat secara horizontal persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris. Itu dibagi menjadi 2, ada aliterasi yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Yang kedua asonansi yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Nah, rima atau persajakan adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sementara itu irama adalah pergantian tinggi rendah pendek. Tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut, gitu teman-teman. Nah, di sini ada rima berdasarkan jenis bunyi yang diulang. Ada 8 jenis rima, yaitu rima sempurna. Terus yang kedua rima tak sempurna. Yang ketiga rima mutlak. Dan keempat rima terbuka. Terus kelima itu rima tertutup. 6 rima aliterasi. 7 rima asonansi, dan ke-8 rima disonansi. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak?
tentang puisi. Dari tadi yang awal tentang tema, makna, suasana, terus diksi, imaji, rima. Apa Pak? Apa Irfan? Bagaimana cara memperbanyak diksi atau kosakata dalam penulisan puisi? Dalam penulisan puisi. Bagus ini pertanyaannya sebenarnya. Kayak gini, kalian itu kalau mau menciptakan sesuatu harus banyak membaca. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca sumber referensi, puisi-puisi yang ada atau dari novel-novel mungkin itu bisa menambah diksi atau kosakata kalian sebelum kalian menciptakan sebuah karya puisi. Jadi kalian bakal lebih selektif. Itu jawaban dari saya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, berarti di sini ada latihan buat kalian. Di sini ada puisi Tak Sepadan Februari 1943. Bisa dibacakan teman-teman. Setelah kalian menyimak materi tadi, selanjutnya buatlah kelompok dari 2 orang untuk mengidentifikasi tema, suasana, makna serta diksi, imaji, rima yang terkandung dalam puisi ini. Kelompoknya bebas, yang penting 2 orang, boleh cewek cowok, cowok cowok, cewek cewek, itu bebas. Silakan. Ada pertanyaan? Cukup. Oke deh. Kalian udah semua? Sudah, Pak. Ya udah. Siapa yang mau maju ke depan? Saya, Pak. Oh, ini ada. Ya udah, silakan maju ke depan. Oke, di sini saya membacakan hasil dari analisis yang sudah dilakukan kelompok saya bersama Riko. Hasil analisis yang dilakukan itu nomor 1, tema. Tema dalam puisi ini adalah ketidaksepadaan yang dibuktikan dalam diksi yang digunakan. 2, itu ada suasana. Dalam bait pertama, kalimat pertama, beginilah nantinya jadinya, memberikan gambaran tentang refleksi atau prediksi terhadap masa depan. Kalimat ini memiliki struktur simpel namun memuat makna mendalam, menciptakan suasana introspeksi. Yang kedua, kalimat yang mengekspresikan kutukan atau sumpah dari Eros, menciptakan suasana misterius dan tragis. Yang ketiga itu ada makna puisi Tak Sepadan, menyampaikan makna tentang cinta yang tak seimbang, di mana satu pihak memberikan segalanya dan merasakan penderitaan yang mendalam, sedangkan pihak lain tetap bahagia dan tidak terpengaruh. Chairil Anwar menggambarkan perasaan terkutuk, terasing, dan kekecewaan yang muncul dari cinta yang tidak terbalaskan. Melalui metafora penggambaran terkutuk dan penderitaan emosional yang dialami, puisi ini menyoroti kerapuhan dan penderitaan manusia dalam menghadapi cinta yang tidak sepadan. Oke, baik. Terima kasih Kevin. Selanjutnya. Ya udah, silakan Irfan. Baik, Pak. Oke, yang selanjutnya itu dalam puisi Tak Sepadan karya Chairil Anwar terdapat banyak kata konotasi yang memberikan makna lebih dalam dari sekedar arti harfiahnya. Yang pertama, kutipan sedang aku membara serupa Ahasveros menunjukkan kehidupan penyair yang penuh dengan ketidakpastian dan keterasingan, seperti Ahasveros yang dikutuk untuk terus mengembara tanpa henti. Yang kedua, dikutuk sumpai Eros, penyair merasa bahwa cinta yang seharusnya membawa kebahagiaan malah menjadi kutukan dan sumber penderitaan baginya. Yang ketiga, ada merangkaki dinding buta. Ini menggambarkan perasaan penyair yang terperangkap dalam situasi yang tanpa harapan, di mana setiap usaha untuk mencari jalan keluar atau solusi tampaknya tidak berhasil. Selanjutnya, padami unggunan api, mengindikasi bahwa penyair merasa lebih baik untuk mengakhiri cinta atau hubungan yang ada karena merasa bahwa itu tidak membawa kebahagiaan atau hasil yang diharapkan. Selanjutnya, pada kutipan terpanggang tinggal rangka. Ini menunjukkan perasaan penyair yang hancur dan tersiksa oleh cinta yang tidak terbalas, hingga dirinya merasa tidak lebih dari sekedar sisa-sisa yang terbakar. Kemudian yang kelima itu pada puisi Tak Sepadan karya Chairil Anwar mengandung beberapa lambang, yaitu yang pertama, Ahasveros melambangkan seorang pengembara yang dikutuk untuk tidak pernah menemukan tempat yang tetap, menggambarkan perasaan terkutuk dan terasing dari penyair. Yang kedua, penggunaan Eros sebagai lambang menunjukkan bahwa cinta yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru membawa penderitaan dan kesedihan bagi penyair. Yang ketiga, ada dinding buta, melambangkan kebuntuan dan ketidakmampuan penyair untuk menemukan jalan keluar dari penderitaannya. Kemudian yang
terakhir, dalam puisi Tak Sepadan karya Khairil Anwar memiliki beberapa imaji yang kuat dan mendalam, menggambarkan perasaan penyair yang menghubungkan dengan cinta yang tak sepadan. Yang pertama, pada kutipan "Jadi baik untuk kita pada unggunan api". Imaji visual dalam kutipan ini terdapat imaji visual, yaitu memadamkan api, melambangkan mengakhiri hubungan atau harapan yang ada. Unggunan api adalah metafora untuk gairah atau cinta yang menyala. Yang kedua, terdapat imaji taktil pada kutipan "Karena kau tidak akan apa-apa, aku terpanggang tinggal nampak". Terpanggang memberikan sensasi rasa sakit yang luar biasa, menggarisbawahi intensitas penderitaan emosional dan rasa terbayang. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Irfan. Tepuk tangan buat yang udah presentasi tadi di depan. Nah, selanjutnya kita akan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa aja tadi? Iya, tentang puisi. Tema kita tentang imaji, tema, diksi, rima, lambang, apa lagi? Makna. Ya, jadi tema puisi itu adalah menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Makna puisi adalah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis melalui diksi-diksi dalam tulisan puisinya. Pengemajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensori seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Dan rima itu persajakan, bunyi-bunyi yang timbul oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sementara irama atau ritme itu adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menyempatkan hadir pada kelas kali ini ya. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.